Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza sya'a fi qulubil mu'minina law'atan iradah wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gada, amma ba'du. Sedaya para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebagian kaula amul jati, keluarga besar Nahdlatul Ulama Malarmoke, Bahtera, Rauh, Si Agung, Si Sampurna, Si Saya Kadinto, Pakun bisa berada di Indonesia dan bisa membawa kebangkitan untuk bangsa kita dan masyarakat Indonesia secara khusus dan untuk dunia secara umumnya, amin Allahumma. Nahdlatul Ulama Kadinto sulit untuk ditumbangkan, sulit untuk dirobohkan, karena ussisa ala taqwa, si abebet beniring sembarangan, niat bagus, ma kullu ma kana lillah dama wattasal. Setuju jika pondasi landasan utamanya itu adalah Allah, maka dia akan terus langgeng dan kekal. Manittasala bil baqi fahuwa baqi. Yang nyambung dengan zat yang kekal, maka Allah akan mengizinkan tersebut untuk diberikan kekekalan kepada sesuatu tersebut. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama tak usah takut, Pak. Kemudian tak usah takut, tak usah ragu. Yang orang-orang di belakang kita, haula'ir rijal, mereka adalah sultanul dunia wal akhirah. Yang ada di belakang kita orang-orang besar, dan Anda semua yang ada di tempat ini, para pengurus yang tadi dibaiat, ini bukan cuma baiat secara pembacaan, tapi ini ada sanadnya dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membaiat sahabat tahta sajarah, di bawah pohon, nggak sembarangan, bukan sebuah susunan acara pembaiatan, tapi di dalamnya siapa yang sudah baiat berarti telah masuk kepada keluarga besar daripada Nahdlatul Ulama. Kalau sudah masuk, maka mereka mengatakan awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la zala tahta liwana. Apa kalian tidak tahu kami orang soleh adalah orang yang paling pintar untuk membalas budi. Wa muhibbuna, yang cinta, cuman cinta ini, cuman cinta. Yang cinta, cinta ini kan tak modal, kalako, kalau baiat guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Kun cinta, apa bahasanya? Wa muhibbuna, yang cinta, cuman cinta. Cinta itu gua tak view dari dia. Kemudian ada view nggak boleh, Bu? Masuk waktu gua semua cakap. Ada sih ngomong dengan naik. Kayak mau abas kemudian negara timur. Oh dungah. Allahumma. Jadi lagi, kun cinta. Maka apa kata mereka? Maka kata mereka adalah lazala tahta liwana.
selalu berada di dalam apa namanya bendera kami. Kalau sudah ada di dalam bendera mereka, man arafna ma sayyabna wa in sayyabana, man arafna, yang pernah kenal sama kita. Nggak ada ceritanya mantan kalau di depan orang soleh. Ini mending di orang soleh nih kak, kalau tak ada di setan kaki, pun sekeras mantan. Jadi lagi, man arafna, yang kenal dengan kita, masih jabana, nggak mungkin kami sia-siakan. Wa in sayyabana, makelah orang yang luar pun net kain tetap pada depan, dia belum pernah buat kuskat kok. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ada buaki, man arafna la yakhaf kain man kan. Siapa orang yang kenal kepada kita, la yakhaf, la usah takut, kain man kan, apapun itu, la minal insi wala minal jinni. Nggak usah takut dari bangsa manusia ataupun bangsa jin. Ada siapa di Indonesia ini, yang beban di Indonesia kali itu adalah pemilik daripada bahtera ini yang anda sekarang ada di dalamnya. Jadi searek kerja lain lah. Ini ngomong aku. Semua orang berkasar kan. Bocor udah tukang jambok marah. Dia tukang pakmal kok bila mak mulai kebilang-bilang. Oh betul dia. Ada kayak kita mulai ada makan aja. Allahumma shalli ala Muhammad. La yakhaf kaiman kan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang cuma kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berkhidmat di dalamnya? Ini menuju 100 tahun ya. Menuju 100 tahun. Dengarkan Bu, dengarkan Pak. Sambiang yang berbaju ini nggak ada manfaatnya. Saya akui kan? Bukan. Jangan cuma cukup la takif alal mabani, walakin udkhul fil maani. Jangan cuma masukin di lampi. Di masalah maka kau ambil lagi. Oh ini ada buat. Dia tak nyindir, dia nabrak nih kamu nabrak. Ini lagi jangan. Ada yang lebih besar yang kamu dapatkan kalau cuma baju yang kalian pakai ini kalian masukkan ke dalam sini, ke dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang berkhidmat di dalam itu, memajukan itu, walaupun banyak yang tak tahu. Saya yakin di antara kalian semua banyak yang berjasa kepada NU, tapi mungkin ketua kalian nggak tahu, mungkin nggak diliput, mungkin nggak difoto. Kayak Hasim Azhari mutu Zambia. Mereka juga punya wartawan. Para kiai itu punya wartawan. Wartawannya itu malaikat. Inna lillahi malaikatan yatufuna fid durub wa yaltamisuna ahlan dzikri wa idza wajadu qauman yadhkurullaha tanadaw halumu ila hajatikum. Kalau sekelas majelis dzikir aja itu ada paparazinya sih. Tahu ke paparazi? Kalau jorgot kan apa paparazi? Tahu paparazi kan? Telepon cetot iya. Ini juga keren juga. Siap. Sehat terus. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nolnya gini apa tuh kok pegang kok? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi. Dengarkan sambian Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tuh? Hai. Oke, buat. Oke. Nanti yang kote ini. Coba kemini ya. Oh, rusak ya. Ada siani dan mana?
Betul. Hai. Bon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Ngaji juga lagi. Udah ceramah kalahkan kadang kemarin pas kebinian. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada kita mukaddimah ada. Kita kepada deh. Kalau dua mari bikin, udah rumah. Siap. Kalau kita beringatkan deh. Macam ada tindakan tidak. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai. Kalian yang berkhidmah di sini, kalau setelah majelis zikir itu punya yang namanya wartawan yang dikirim oleh Allah untuk mengingkari. Wartawan itu kan ngasih kabar, dilaporkan ke atasan. Mereka juga orang-orang soleh punya wartawan yang datang ke tempat sampian bangun malam mikirkan NU, sampian bangun malam merancang bagaimana NU maju. Ketahuilah bahwasannya wartawan daripada orang-orang soleh selalu setiap harinya arwah daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama keliling di Indonesia untuk melihat siapa orang-orang yang berjasa di dalam daripada NU walaupun tidak terliput oleh media massa sehingga tidak nampak walaupun jasanya sangat besar. Kamlin masyhur barokatil mastur, berapa banyak daripada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang sekarang selalu ada di gambar, yang sekarang selalu ada di jalan-jalan, itu semua adalah barokah daripada kalian semua yang ada di bawah. Tepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu masalah aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Jadi lagi, maka dari Radinto usaha Anda nggak mungkin rugi. Sampai dikatakan, dan ini adalah jalan yang sangat istimewa berkhidmat kepada orang soleh. Dikatakan mana tanah bi abna'il kibar. I'tanal kibaru bihi. Siapa orang yang punya perhatian bi abna'il kibar kepada anak turunnya orang soleh. Dan yang sekarang kalian ada ini lebih daripada anak turunnya orang soleh. Kiai-kiai dulu terkadang meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya demi membentuk perahu bahtera Nahdlatul Ulama ini. Lebih dari anak cucunya, lebih daripada apa yang dia miliki, bahkan lebih daripada nyawa mereka. Mereka siapkan perahu yang seperti itu. Jika sampean perhatian kepada anak mereka, mereka akan perhatian kepada Anda semua. Lalu bagaimana jika Anda berkhidmat di bawah naungan bahtera Nahdlatul Ulama, maka insya Allah semua keberkahan orang-orang soleh. Sampean tak usah nyari Ki Hasyim Asy'ari ke kuburnya, sampean tak usah nyari para masyaikh ke Khalil Bengkalan, ke As'ad Sukorejo, tak usah yang tarik ke kuburnya. Mereka yang akan mengirimkan paket yang setiap mereka dapatkan dari Allah akan disampaikan kepada keturunan Anda, 7 turunan, petong turunan, bakal jadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang soleh ini tak usah ragu Pak, tak usah ragu. Akan dikatakan siapa orang yang berkhidmat kepada orang soleh akan memiliki keturunan yang soleh, maka sampean tak soleh. Bukan gede, yang bisa buat dia. Mun sampean nganamen gede, buat jadi gede. Bukan bener ya anan ya dalam ya dia lah, biar boleh. Mun sampean salah anan salah. Gua bukan gitu. Maka dari Kadinto dikatakan cara pintas untuk memiliki anak yang soleh adalah dengan berkhidmat kepada orang soleh. Gak perlu dipuji, gak perlu di depan sampean. Mereka mungkin kalau yang di atas ini lupa dengan nama-nama kalian yang berjasa, tapi mereka orang-orang soleh gak mungkin lupa kepada kalian di dunia wala fil barzakh wala fil akhirat. Kagak lupa ning dunia, kagak lupa ning akhirat, kagak lupa pada hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka dari Kak Dinto, tapi ada satu hal penting. Jadi kalau ceramah makin Kak Dinto bagi dua. Satu ke laki, mereka ke dunia. Ke laki ada. Kikirnya laki dan you only you. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Nah, pentingnya juga di sini kalian mendapatkan waridat pemberian daripada ulama
yang ada di Nahdlatul Ulama tergantung daripada beberapa hal. Ini Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang perlu dicatat supaya dapat barokahnya orang soleh. Kalau kepingin dapat barokahnya orang soleh, ada 3 hal. Ya, jangan JNU yang berkhidmat supaya maksimal. Ya sampai saya cinta oleh bagian, apa boleh saya khidmat. Mau terus sempurna, telok teguh. Apa sih pertama? At-taslim. Waktu pasrah. Bagia dalam dia. Seguning lesan melolo. Jangan dia melolo. Ingatkan kelain hati. Mereka akan mengatakan kepada dirimu, jangan kau dustakan diriku. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang perlu untuk para tim kerja kalau ingin dapat maksimal dari mereka orang soleh 3 hal. 1, at-taslim, harus salam, pasrah. Tasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Mula guru lahirnya mukhalafah ampun taslim. Fasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Mereka punya dalil, paham atau tidak paham. Paham lagi? Mereka taslim. Makanya dikatakan bahwasanya dulu ada sebuah contoh santri yang sangat istimewa. Namanya adalah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Catat lagi, catat ngaji. Ini ada hadiah dari kartu sehat Nahdlatul Ulama. Gratis berobat. Itu nih. Sekali seumur hidup umum sakit. Bukan oleh berobat. Beli pil sekresek kemarin. Ini juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji. Ya kan? 3 hal. Taslim. Dulu ada seorang santri namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Santrinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul rotib, yang punya rotib Attas. Ini datang dari gunung. Sampai kalau bahasa di Yaman itu dikasih tahu, ya bun ala hijri. Di kemian yang keranan, di ngompolan, dari bujuna. Datang ke Habib Umar, tapi dia bawa taslim. Habib, mau ngaji? Lejong. Eki. Habib, mau ngaji? Lejong. Bersihin kantornya sampai jong. Eki. Habib, mau ngaji? Lejong. Tang mobil kita sasa jong. Eki. Ketika dilihat dia sudah pasrah, baru juga kitab Bidayatul Hidayah. Muqaddimah juga. Sampai kalimat waha ana musyirun alaika bidayatil hidayah. Ketika sampai itu kali cukup itu tak terake ilmu zahir wa batin kali. Ketika melihat seorang santri itu taslim, dan kalian yang berfitnah di NU, jangan dikira mereka nggak tahu, yang berkhianat atau yang tulus atau yang setengah-setengah, mereka tahu. Orang soleh mereka tahu. Maka dari itu, ayo ongguan akhir mani nggak dinto. Ada pak diri, ada apa sampai CEB sebuah orang munsar kasarat sampai yang tak pantas untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Sekelas kita malu, pendosa, orang nakal, tak becek, orang tak guna, yang akhirnya itu tolus bahagia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa mas sampai CEB? Gimana apa mas sampai CEB? Padahal mau ngaca apa nih kak? Mai patau kau nih, ngaca aku di pinggir kodus, laban kelapa lebih apa? Yang apa mas sampai CEB? Ketahuilah, mereka yang memilih, mereka yang memohon kepada Allah untuk anda berkhidmat di dalam montaking oleh izin dari masyayikh daripada Nahdlatul Ulama, tak kira bisa sambil khidmat di dalam bahtera yang mulia ini. Kemudian apa tujuannya dipilih? 1, terus makna sampai seperti saya dengan Allah. 2, makna sampai yang tak derajat dengan Allah. 3, makna sampai di keturunan si sore. 4,
mereka ingin sampean menjadi pendamping mereka nanti di akhirat. 5, mereka ingin memasukkan sampean rombongan Gusti Kanjeng Nabi yadkhulunal jannata zumara, untuk masuk ke surganya Allah secara rombongan. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama ini harus taslim. Yang kedua, harus punya adab, sopan lah dia itu. Mereka bukan orang yang tujuannya nyari uang dengan bahtera ini. Lebih dari itu, menyelamatkan umat, akidah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Adab, sopan. Kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena NU ini adalah hadiah terbesar untuk Indonesia khususnya. Disadari atau tidak? Enggak ada nih kawan. Enggak ada perahu siraja gak bintu salsala yusal sidu salsalan wasal. Makanya saya mewakili mereka para aulia, para solihin, mengucapkan kepada kalian semua jazakumullahu khairan jaza, melakukan ibu sampean dengan balasan yang begitu besar insyaallah. Amin Allahumma. Ada pasokan di NU yang sopan tak? Nggak sopan. Aneka bukan acara cekecek ya, bukan wadah cekecek, dibangun dengan sesuatu yang sangat istimewa, dengan niat yang sangat istimewa. Yang ketiga, husnudzon. Husnudzon, Pak husnudzon, mantra barokah mereka, taslim, adab, dan juga husnudzon. Sahib husnudzon la yahid wa in akhta'a. Orang yang punya sifat husnudzon tidak akan rugi walaupun mereka salah. Maka salah, akan rugi. Berarti sifatnya mana? Husnud. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tambahin susu. Iya. Masuk YouTube halaman. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengerin, makanya di dalam menyongsong menyambut 100 tahun NU, ya, apa temanya? Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, saya tertarik dengan kalimat jagat. Jagat itu saya tadi malam nyampe kira-kira jam 1:30 sampai sini. Saya tanya ke Zenul, ada di WA-nya jagat. Terus di situ saya menyimpulkan bahasanya yang dimaksud jagat ini ada dua. Jagatnya kepada dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengerin. Merawat jagat, membangun peradaban. Nanti saya akan bahas apa yang dimaksud jagat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengerin. Dan juga membangun peradaban. Membangun peradaban yang ada di negeri ini, peradaban manusia. Ketahuilah, dengarkan, kuncinya peradaban aneka adalah inna khairat dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati. Paham tak? Semua kebaikan urusan di dunia dan di akhirat kuncinya adalah takwa kepada Allah dan juga ketaatan kepada Allah. Ini kuncinya. Wa inna syarrad dunya wal akhirah fil maksiatillah wa mukhalafatih. Dan ketahuilah kunci kejelekan, rusaknya peradaban, rusaknya jagat
Apa? Bil maksiatillah wa mukhalafatih, yaitu ketika kita bermaksiat kepada Allah dan ketika kita melanggar daripada perintah-perintah Allah. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya semua peradaban melopot dari kuncinya. Lopot dari kunci kedua juga. Semua kebaikan kuncinya peradaban. Dengarkan, kuncinya peradaban adalah inna khairad dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati. Ini kuncinya. Wa inna syarrad dunya wal akhirah fi maksiatillah wa mukhalafati. Ini kuncinya peradaban. Ini kuncinya peradaban. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat kuncinya takwa dan ketaatan. Kejelekan yang ada di dalam dunia dan akhirat, kunci kejelekannya adalah bermaksiat kepada Allah dan melawan dan menentang perintah Allah. Dikatakan semua peradaban jika melenceng dari kunci utama peradaban ini, maka adalah at-tafahah, yakni ad-dana'ah, hina, gelap, bohong, akan tertinggal, akan terperosok, dan perkara yang batil, dan juga penyesalan. Makanya di Indonesia ini peradabannya sangat istimewa, karena para soli Nahdlatul Ulama membangun peradaban yang ada di Indonesia ini dengan kunci inna khairud dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati. Coba kita lihat, Amerika sehebat apapun, negeri luar sehebat apapun, ketika mereka tidak memiliki ulama-ulama yang begitu hebat, nggak ada di sana Islam, nggak ada di sana kunci daripada peradaban, yaitu takwa dan ketaatannya, yaitu kunci kerusakan peradaban, yaitu di dalam kemaksiatan dan melanggar daripada larangannya. Maka kita lihat negeri-negeri maju, walaupun maju hancur kiprah, maju semua otak mikir, punya pemahaman. Tapi kita dibimbing oleh ulama kita, kamu boleh mikir maju, kamu boleh berinovasi, kamu boleh berkreasi. Tapi ingat, relnya adalah ini agama. Supaya kamu paham memahami Al-Quran, supaya kamu mudah memahami hadis Nabi yang begitu hebat, begitu mulia, begitu luas. Kami para ulama, kami Nahdlatul Ulama membuatkan kepada kalian rambu-rambu dan juga buku-buku disiapkan oleh mereka. Sehingga kita lihat, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita lihat di Indonesia, peradaban di Indonesia dari segi apapun, bahkan dari segi seni sekalipun. Dia tak jadi tawayang kok, dia tak viral kok, dia tak jadi tawayang kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari segi seni sekalipun, mereka bumbui itu seni, mereka taruh itu seni dalam rel agama, sehingga mendapatkan nilai ibadah dan sehingga mendapatkan dan muncul dari tersebut hal yang namanya nilai dakwah di Indonesia, karena bumbu yang diletakkan oleh para ulama. Bahkan bangkai sekalipun bisa menjadi suci, kulit bangkai bisa menjadi suci di tangan para ulama ketika mereka tahu namanya disamak atau didabek arwah, walaupun bisa dipakai kulit yang najis bisa menjadi suci karena mereka ulama tahu relnya, tahu jalannya, tahu bumbunya. Makanya dari itu, selagi Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama, masih ada perahu ini, maka insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tepuk tangan untuk para masyayikh. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, adanya orang soleh di Indonesia itu adalah nikmat terbesar. Harus berterima kasih kepada ulama-ulama Indonesia, karena ulama maji'un nur, maji'un barakah. Ulama itu cahaya. Dengarkan, kata Sayyidina Ali, al-alim misbahul alam, faman aradallahu khairan iktabasa minhu. Orang alim adalah lampunya bumi. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, maka Allah izinkan untuk mengambil daripada lampu tersebut. Jangan membenci teknologi, karena ulama seperti teknologi. Ulama itu seperti teknologi yang canggih, dengannya kita bisa berinovasi.
Dengan ulama kita bisa berinovasi. Maka dari itu NU adalah hadiah terbesar dari Allah untuk Indonesia khususnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Dengan Nahdlatul Ulama bangsa ini bisa berinovasi, bisa berkreasi, mewarnai ibu pertiwi yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Mudah-mudahan membawa keberkahan Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Bayangkan mak, wayang pak, oleh fenomenal dia. Wayang, wayang kita tahu hukumnya, semua tahu, nggak perlu dipungkiri di dalam kitab bagaimana itu. Tapi kita lihat kecerdasan ulama kita, ketika membumbui wayang, mereka diambil hatinya, jangan disembah. Ini gambar, ini kamu gunakan. Wayang pak sama kayak TV. Apa bedanya ini? Apa bedanya ini? Mau wayang haram TV haram mana? Kalau wayang kita kontrol di dalam, boneka. Kontrol di apanya mana kelaban orang-orang yang mungkin di situ dari Islam. Dengar kan? Itu hebatnya ulama kita. Wayang. Mau wayang dia tahu saya sebut hukum maka kita tahu. Tapi ketika ulama dengan cerdasnya, wawasan mereka, imajinasi mereka, inovasi mereka, kreatif mereka, itu yang namanya wayang dibumbui oleh mereka. Supaya tidak ada penyimpang dari agama, dari akidah, dan bahkan hal yang jelek sekalipun itu mereka tumpangi sehingga bernilai daripada seni, tapi juga di dalamnya bernilai daripada ibadah dan juga bernilai daripada dakwah, barokah daripada para ulama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Indonesia masih kepingin barokah, nggak kepingin dijajah, maka Nahdlatul Ulama harus tetap berjaya di negeri ini. Kita ucapkan terima kasih kepada para pemerintah kita, para aparatur pemerintah kita yang masih memfasilitasi, yang menjaga, mengamankan, memberikan ruang kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan adanya aparatur pemerintah dan juga para ulama, adanya satu mereka, membaur mereka, menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kalau mau berinovasi itu harus ikut ulama. Kullu ma kharaja an mardatillah wa an manhajillah wa amma ahabballah batil kata Habib Umar. Semua yang keluar dari ridhonya Allah, semua keluar daripada rel agama, semua yang keluar daripada apa yang dicintai oleh Allah, batil. Makanya kalau ingin tahu kebaikan, jangan baca sendiri. Pengen tahu agama, jangan cuma baca Quran sendiri. Jangan baca Quran kol lah. Jangan memahami hadis kol. Kamu siapa? Ulama alam mereka katakan pada ulama ul-uzab. Di antaranya Sayyidina Bishr al-Hafi. Takabi. Untuk apa? Untuk merapikan agama ini, supaya mereka tidak mudah mengambil dari Al-Quran, tidak mudah mengambil dari hadis. Mereka sajikan siapa di zaman ngompak para ulama Nahdlatul Ulama mereka ampun menangkenkan kelas micin. Ulama-ulama micin sekarang itu terus sebab baca buku terjemahan, buka Google, ada para ulama micin. Maka umat punya sesetruk pikirnya nyak belum micin na ilmu na lagi nama betul. Tapi kita ulama Nahdlatul Ulama, kita diajari apa? Kalau ingin manis, ingin sedap, saya mulai micin dulu, saya mulai micin di bebeng pote, campur bineka, beri buja, beri kuda, beri saat, lemana iya arwah sehat. Ini ulama kita. Bumbunya resmi, bumbunya asli. Memakai mereka walaupun restoran yang dewa yang masuk micin malolo,
Mulai kencing manis, kencing pahit, darah tinggi, darah rendah, pola. Kenapa? Karena siapa orang yang bersanakan kepada ulama micin, ilmu bakal kerdil, stroke, komplikasi ilmu. Amaliannya komplikasi. Kenapa? Oh, kita bumbunya, dan bumbu kita minta maaf. Bumbu kita nggak ditaruh di internet. Bumbu kita nggak ada di internet. Jadi mudah. Bodoh dong. Mana ada orang-orang jual soto buka bumbu di internet? Bu, saya kasih. Sampai jangan percaya dengan bumbu-bumbu yang ada di internet. Cara buat bakso di internet, Carpak. Kenapa? Karena buat bakso itu di internet ada sekolah khususnya. Mau nih, ini gua mulai sekolah gede bakso. 500.000 kuliah narwa. Belum ama jadi 500 pakai ke browsing apa nyaman ruah kalau resep bakso aja lu ada dia apa nggak ada ilmu dibuang sembarangan ilmu itu nggak ada kecuali adanya di mana di pangkuan orang-orang soleh yang bersana. Buat apa adanya pesantren kalau sudah adanya internet? Kalian sudah tahu ilmu pesantren dengan ilmu internet, ilmu kuliahan dengan ilmu pesantren. Lagi kebirocot, bumbu pada cara ngolekan lebih saulekan lain gitu loh. Lagi. Olak naring betul lebih olak naring coba lain dia. Lesser. Ada baga bumbu dapur ya. Apa itu sakit nih? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Makanya ulama kita ini karena wa'atil wasail. Linusilun nas ila rabbin nas, bermacam-macam Pak jalan menuju Allah. Dan ulama kita ini sudah memiliki buku yang paling enak, yang paling murah dan tidak berbahaya dimiliki oleh kita. Jangan oleh sama yang praktis lain Pak. Bu ibu seglowing dari mama mereka segel kakek di bini seglowing semurahan glowing si murahan muana rotak pote ocet nak lagi jengkat ke mon meri se kebinina epak glowing kaung kual wow kain dia bulbul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Maka dari itu dengarkan ini penting untuk kita bahwasanya perlunya kita memegang teguh daripada apa yang ada kita sekarang di dalamnya. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan. Setiap perlunya kita ini mengikuti orang soleh. Ikuti orang soleh. Kalau ingin mengenal orang soleh, mengenal kebaikan, kenallah dari ahlinya. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, "I'rifil haq yahlil haq wasluk ma'hum." Kenali kebenaran itu dari orang yang benar dan berjalanlah bersama mereka. Fi tariqit tuqa min haitsu taru warahum. Mereka itu jalannya adalah jalan takwa, berjalanlah di belakang mereka. Fasa'ada, ketahuilah fasa'ada, keberuntungan manuto kullaha biktifahu, semua keberhasilan, kesuksesan, kedamaian itu adalah manuto kullaha biktifahu, berpusat bersumber dengan mengikuti daripada jejak-jejak mereka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan. Mereka setia itu untuk lelaki, boleh setia ceramah kebinian, merawat jagat. Jagat itu tidak tahu saya kok punya pemahaman dua. Jagat itu ada dua. Jagat yang apa namanya? Jagat yang pertama dan jagat yang nyata. Jagat yang nyata ini adalah bumi kita. Kita harus rawat. Namanya zahiran wa batinan. Kita harus rawat. Nah, bagaimana cara merawat jagat ini? Ada yang mau dibahas
Arya mare deh. Gula bahasa si kedua. Jagat yang utama. Jagat yang utama adalah perut ibu. Itu jagat kita. Kita sebelum ada di jagat raya ini gimana? Sebelum di jalan raya, kita di jalan sempit, kan gitu. Hah? Sebelum masuk ke jagat raya, kita di jagat yang sempit. Siapa? Perut ibu. Subhanallah, saya tadi malam punya pemahaman yang dimaksud merawat jagat itu adalah merawat seorang wanita. Pentingnya seorang wanita dirawat, dijaga, karena wanita penentu keberhasilan sebuah bangsa dan negara. Allahumma. Kalau bahas jagatnya kan, mulai Pak Camat ngonceng TV kan, Pak Camat sih ngonceng nih kan. Dia kan ngajaga negara, iya. Tak pernah ngonceng dudung dia. Hah? Apa? Punya bolan anjal apa yang ngadik itu? Hebat dia, camat di TV. Mudah-mudahan jadi camat yang barokah. Kecamatan lo jadi terang-terang. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya memahami jagat itu dua, jagat sempit dan jagat raya. Jagat raya ini gampang, kalau mau untuk menjaga ini sudah ditentukan oleh ulama secara zahir gimana, secara apa namanya, karena kalau secara menjaga jagat ini tugasnya dua, tugasnya Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, itu menjaga jagat secara zahir. Dan ketahuilah jagat secara batin itu tugas daripada ulama, tugasnya ulama menjaganya. Apa yang harus dilakukan? Ada tak yojo lah. Mon Pak Camat terus daerah dina barokah, oncong kudu boleh diojol sih dia. Oh, iya, itu jagat raya. Saya lebih tertarik membahas jagat yang jagat sempit. Ada jagat sempit, ada jagat raya. Merawat jagat, membangun peradaban, betul. Ketika jagat itu sudah dirawat dan peradaban itu dibangun, maka orang itu akan memiliki IQ, iman yang sangat tinggi, dan juga pemikiran yang sehat. Kalau pemikirannya sakit percuma. Makanya dalam lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya dulu. Jangan bangun badan Indonesia. Jangan buat tempat rekreasi dulu, masyarakatnya dibangun. Kalau masyarakatnya itu sakit jiwana, berarti sakit jiwa. Kalau sakit jiwa gila. Gila itu beri dengan rekreasi, itu memang maksiat. Ya buat dihancurkan, dirusak, bangun jiwa Indonesia. Dan saya minta pasrahkan kepada kami para ulama, Nahdlatul Ulama, kami siap untuk merawat jagat Indonesia secara batin supaya Indonesia aman dari gangguan manapun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis, jadi kok ceramah ke jagat sempit ya. Ibu, jagat yang sempit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Seorang wanita harus dijaga. Seorang wanita harus diberi rumah. Dengarkan. Apa? Dengarkan. Wanita itu harus lebih dijaga, karena wanita mengandung di dalamnya ada jagat sempit. Boleh jagat apa? Perlu dijaga yang gini. Nahdlatul Ulama, makanya adanya fatayat ini. Kenapa sih di NU itu ada fatayat? Di selain NU ada fatayat. Beda. Satu. Walaupun ada, tidak serapi, sedetail. Kenapa di NU dibuat fatayat? Karena tahu di dalam jagat kecil itulah penentu daripada kemajuan bangsa. Renggini mereka, suksesnya mereka, para kiai itu tujuh di atas. Ada tadi pamanner ya. Iya masa sih gue menolak sih gitu. Iya pun tak terima nih cewek yang boleh mah. Ada sih kumbi gitu ada. Kamu boleh bukan mak.
Torot enak benda habis. Yang megang mic dikasih kosong kok. Gak apa-apa. Oh boleh Pak Camat ya. Ini meregi ya Pak, masa kasih nyari boleh. Gak ada apa-apanya. Dengarkan, kesuksesan seorang lelaki ditentukan oleh dua hal, dua wanita yang memiliki peran penting di dalam suksesnya seorang lelaki. Pejabatkah, kiaikah, itu dua yang rosak Pak ada. Pak Camat, mau dua yang rosak. Kacamata bini dia yang tuh. Mon dua nih. Kiai, mon sampai dua nih rosak. Ma'asurbat, ngala asurbat, selebar bini naik kalau. Apa? Beri karena dengarkan suksesnya seorang lelaki pejuang bangsa, suksesnya dari dua. Satu, yaitu adalah doa seorang ibu. Ini ulama ini yang bisa duduk di atas. Ini mereka, di balik mereka ada doa ibu di malam hari yang selalu dipanjatkan sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kedua, berdebutnya ibunya si sabar, Athena, Athena gak ditutup mau neka kiai gak neka boleh sih nyekuk mic dia mau pas diunyai pas tepak si cerempe cerempean ada kiai siapa Al-Quran mau naregi kirin bibina suruh maca kuliah ajual kafirun tak gerabak depak wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum antuman tak lemari. Senang aku dari ini yang kemarin potong bola itu Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi suksesnya seorang lelaki ini Pak Camat ini kalau nggak punya ibu yang mendoakan nggak mungkin bisa sukses ini. Kalau nggak ada Bu Camat, aduh, untuk itu ibu Camat. Coba hadir aja Bu Camat. Benar kan? Kalau bukan karena Bu Camat nggak bisa dari Camat. Dari jabatan nggak bisa. Ini nih kamu lakukan nama Pak Koma begitu nyamu sono kakek dorong ini jadi jalan. Ada yang sedang terakhir Pak. Enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena saya sering mengatakan kalau lelaki kepala rumah tangga, ketahuilah mereka para wanita adalah lehernya rumah tangga. Salah tedung bekal mereng beda. Lagi. Maka dari itu reng bini harus melakukan harus dididik lebih. Kenapa sih perempuan itu kok harus dididik lebih? Karena diantaranya dengar. Karena perempuan itu 4 hal penting yang membuat wanita harus diberikan pendidikan lebih dari orang laki. 1. Asbabul gawi yamil mustaqbal. Seorang wanita itu adalah penyebab terkuat berdirinya masa depan anak bangsa dan ulama. Montas ibu kak di potel leter di darmaan yang dari makanya dikatakan 70 ataupun 80% pemikiran seorang anak itu ditentukan oleh seorang istri. Jadi mau nabi ini bacanya sering glowing melolo ini lewat ayat dengan sini kata ayat jarang si glowing bebo karena gempanya enam guna minum apa dia susu jangan nanti tapi nggak usah pikir ya tak jangan minum apa Pak ayo Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kenapa wanita harus dididik lebih? Karena wanita adalah asbabul gawi qiyamil mustaqbal, penyebab terkuat suksesnya ulama dan anak bangsa ini ditentukan oleh seorang wanita. Mon wanita nasal salah yusal silu anan salah yusal silu. Gak mungkin menjadi anak yang sukses kecuali terlahir daripada pangkuan seorang ibu.
dari ibu dia bakal tidak akan sukses ulama-ulama kita kecuali daripada pangkuan dan kesabaran seorang ibu di dalam merawat anak. Mentah bapak ya apalah aku dulu. Coba suruh ku anak kakek si umur setahun, sehari deh kakek dia jadi jalan kakek talon lagi. Begini. Mendu ibu NU masya Allah kadang kalam bus. Makanya aku belum kalam bus. Sering ngaji anak nangis. Oleh ini lah, sosok aku mini loh. Allah, lu mulai ngaji. Tolong. Dari saya ke anak. Aku mini, muka sedih. Allah. Saya ngomong gini bukan bohong, berempat kali belum aku. Gini ceramah apa beli orang gini muka tuh. Ya tangalis ini, tangalis. Lempo boleh. Terbayang baik. Lah ngapalan. Pak Jaman maju Pak Jaman. Kok lempo ini dia. Oh. Langsung. Lempo ini lembile. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa wanita itu harus diberi bimbingan yang penting? Kenapa? Karena seorang wanita adalah al-wazir li solahiyatil usra. Seorang wanita itu adalah perdana menteri yang menentukan keberhasilan rumah tangga. Seorang pemimpin itu ditentukan oleh wazir, perdana menteri. Apa perdana menteri? Wakil lah, DPR-nya. Makanya Pak Camat, saya pesan sama Pak Camat, penyakitnya pemimpin itu satu Pak, di bawahan. Ketika Pak Camat kapan suka mendengarkan pemimpin anak buahnya itu yang lapor terus, dari situ Anda akan jelas. Kenapa? Dengar Pak, Jimma, kuncinya jadi pemimpin, kuncinya jadi siapa orang yang membawa kejelekan orang di depan sampean Pak, maka itu orang yang akan membawa kejelekan sampean di depan orang lain. Maka jadi pemimpin tadi itu harus pinter memilih daripada perdana menterinya, anak buahnya, kamu ngerokok tuh EPL. Karena itu terkadang yang terjadi adu domba pemimpin dengan masyarakat. Mundur, kagena, kabalah lo gue bisa ya. Mungkin Pak Camat, Kiai, Kepala Desa, Bupati, Gubernur itu tergantung hasilnya. Makanya kita lihat para raja-raja, para ulama, Nahdlatul Ulama ini dulu mereka dipilih oleh presiden-presiden kita untuk apa? Untuk mendampingi mereka supaya tidak diisi orang-orang yang suka adu domba dan menginginkan kepentingan untuk kepribadiannya sendiri, bukan untuk bangsa dan negara. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya memuncul, makanya pengasih tepat di bawah sampean harus disaring oleh saya tepat. Begitu juga sampean lah mencari bini, saring bini nih kau itu. Bini boleh kagum nade, bini boleh. Mondolnya lagi. Oh, kau beli kaki dia. Beli sih kan. Kesi normal bener jalan. Oh takut. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan ini ya, karena seorang wanita itu adalah perdana menteri, wakil daripada pemimpin rumah tangga. Kalau rusak semua. Yang ketiga, kenapa orang perempuan harus lebih dibimbingnya? Kenapa? Karena abdomul fitnah yang paling besar itu dari wanita. Mulai dini rosak. Makanya dikatakan orang kafir ladil adobu yajibu alaina an naksibal mar'ah. Kita harus bisa memprovokasi wanita untuk kerjasama dengan kita. Fa'ayu yaumin madad ilaina yaduha. Kapan saja seorang wanita mau menjulurkan tangannya untuk kerjasama dengan kita, maka mereka mengatakan orang kafir husna bil haram, kita mudah melakukan kemaksiatan. Wa tabaddadatil juyusul muntasirina lidin, maka pejuang-pejuang agama akan menjadi salsalah yusalsilu salsalan wasalbutan.
Makanya orang kafir tujuannya apa? Mengajak wanita untuk kerjasama. Bagaimana caranya? Dibuat harus kerjasama. Mulai orang kerjasama, kita lihat sekarang. Dibuat aplikasi TikTok, diajak kerjasama. Kamu joget, saya bayar. Kamu buat YouTube, konten YouTube, semakin banyak yang lihat, kamu saya bayar. Sehingga wanita sekarang muslimah, pakai kerudung, ngomong yang nggak pantas, gerakan yang nggak pantas. Sehingga ketika rusak, kita lihat pejuang anak-anak bangsa. Ada, mesti songko ancol dan miring dong. Lebih memabukkan daripada anggur merah. Dermer, dermer. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat sebelum terakhir ini apa? Unsurul baik yashul alaina an yashul alaiha an tuhda. Perempuan adalah bagian yang sangat lemah yang mudah untuk ditipu. Itu seorang wanita. Jadi seorang wanita itu adalah bagian yang sangat lemah, mudah untuk ditipu. Beli WC ada, WC bablas angin. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sikat terakhir mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang makanya perempuan itu kan tadi 5 tadi itu pentingnya memberikan. Lalu bagaimana? Makanya sampian itu dibuat pakaian seperti ini supaya sampian niru ibu nyai mereka para ulama. Karena mereka ibu nyai itu adalah memerankan daripada perannya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Berdering gini, kadang akanya bagaimana cara kita meniru Rasulullah sedangkan kita lelaki, sedangkan Rasulullah laki dan kita perempuan. Bagaimana cara niru Rasulullah laki? Ada perkara yang tidak bisa kita tiru. Maka Rasulullah telah mengatakan bahasanya Fatimatun bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Bahkan dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah mengetahui seseorang yang paling mirip dengan Rasulullah, mukanya, senyumnya, jalannya, duduknya, akhlaknya seperti Fatimah binti Muhammad, bagaikan pinang di belah dua. Artinya siapa wanita yang ingin mengenal Rasulullah dari sosok wanita, kenali daripada Sayyidatuna Fatimah. Siapa seorang wanita yang ingin meladani Rasulullah, teladani daripada Sayyidatuna Fatimah. Nah, teladan Sayyidatuna Fatimah itu diaplikasikan oleh para ulama kepada istri-istri mereka, dan istri-istri mereka memerankan Sayyidatuna Fatimah, kemudian dibuatlah seperti pakaian ini. Apa tujuannya? Supaya wanita memiliki kiblat, supaya wanita memiliki panutan, dan panutannya adalah dibawa kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup ceramah saya supaya tambahan. Lalu bagaimana Habib supaya kita pakaian, supaya kita ini mengajak, kita ini punya tugas dari NU membawa masyarakat untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya, wanita dekat dengan Sayyidatuna Fatimah. Apa sekotu eklako? Dengarkan. Sekotu eklako, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 5 hal. Ada 4. Ada 4 sekotu eklako. 1. Dengarkan. Apa? Mengenal sejarah Sayyidah Fatimah. 4 hal yang harus dilakukan oleh pakaian. Kalau bisa ini diterapkan di pakaian. 1. Kenalkan sejarah Sayyidatuna Fatimah dan wanita solehah. Harus tahu. Kalau boleh saya usul, pakaian harus punya terobosan. Apa terobosannya? Kalian harus masuk ke tempatnya kiai-kiai lewat suami kalian. Bagaimana sejarahnya Bu Nyai dulu, kesabaran mereka mengemban daripada pakaian ini sebelum adanya kalian. Itu harus bermesabur, bermaika kodeng, bermaika belengak aneka. Ini penting mempelajari sejarahnya, mempelajari sejarah Sayyidatuna Fatimah dan orang-orang sholihat sebelum kita. Kedua, menanamkan di dalam diri kita niat
niat serupa. Sampai pakai kerudung, ya Allah, saya niat serupa dengan ibunya pendahulu kita daripada pakaian Nahdlatul Ulama. Niat menyerupai. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad, mengambil apa yang dicintai oleh mereka dan diterapkan di dalam hidup kita. Ini kalau kita nggak usah ke Sayyidatuna Fatimah terlalu jauh, kita nisbahkan domilnya ini kepada istri-istrinya para ulama kita. Paham ya? Kita nisbahkan kepada para bunyai-bunyai kita. Apa yang harus dilakukan? 4 ya. Yang pertama apa? Mengenal sejarah mereka, sejarahnya ibunya di Fatayat ini. Kedua, menanamkan dalam diri niat menyerupai mereka. Apa yang pakai kerudung hijau, ini yang dipakai oleh mereka, niat menyerupai mereka. Yang ketiga, mengambil apa yang dicintai mereka dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang dicintai mereka, terapkan dalam kehidupan kita. Mengambil apa yang dicintai mereka, diterapkan dalam hidup kita. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, apa yang dicintai oleh mereka Habib? Itu sarwaan, tahlilan, tasbih, zikir, sholawat, itu diterapkan dalam kita. Ambil yang kita bisa dari mereka, terapkan. Oh, sholawat nikah dari bunyai nikah. Oh, bunyai nikah lekuk tasbih. Dulu para wanita di kota Tarim itu, mereka gelangnya itu tasbih. Gelangnya itu pakai tasbih. Tasbih dipakai gelang. Kalau waktunya wirid dibuka. Seperti itu. Tiru. Kita nggak kekurangan bunyai di Indonesia yang soleh. Banyak di Madura ataupun di luar Madura. Paham ya? Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang harus dilakukan apa? Mengambil ijazah dari mereka. Ini penting. Ambil ijazah dari mereka. Usahakan Fatayat, kalau saya boleh usul, Fatayat harus buat terobosan ziarah. Jangan ziarah kepada orang soleh yang sudah meninggal aja. Gak usah diziarahi mereka, keberkahannya sudah masuk kepada kalian. Tapi yang lebih adalah masuk kepada pintu mereka. Siapa orang-orang soleh yang masih hidup? Ziarahi, buat terobosan. Fatayat, rombongan, kemana? Ke bunyai itu. Suruh mereka cerita bagaimana seharusnya wanita, seharusnya kita. Ibunya itu, datang ibunya itu, datang ibunya di sana, datang ibunya di sini. Tujuannya adalah untuk mengambil sana dan mengambil daripada apa yang mereka dapatkan daripada suaminya dan wanita-wanita sebelumnya. Yang penting. Si terakhir, si keempat di mereka adalah yang perlu supaya kita bisa dengan mereka, meniru mereka. Yang keempat adalah menjauhi daripada kemegahan dunia. Mau jadi bini lagi air, jadi Fatayat, harus jauh dari kemegahan dunia. Tak nyaman jadi bunya ini, bu. Bini lagi zeno, bini lagi air, tak nyaman. Makan cek jadi bini lagi air, di bini Habib bu. Anapa? Maka nyaman jadi bini lagi air. Ibu bolotan, melati geleng kapasa. Kebeli Fatayat kalau kalian kincing tak ada pak sebulan sornyo sor lagi nanti berperkara perlu ya berapa mas yang cuma geleng aja jadinya santri di rebu kata pak kok lah nyangka mas begini pas bini lagi air tak sabar urusan ada yuk menhala ta'anu hadar gitu. Mam, Allahumma shalli ala Muhammad. Jauh dari kemegahan dunia. Hiasan seorang wanita bukan itu. Hiasan seorang wanita adalah kemuliaannya di dalam takwa. Sayyidatuna Fatimah sebagai penutup, Sayyidatuna Fatimah itu pernah pakai kalung atau pakai gelang. Rasulullah masuk, melihat, langsung ditutup keluar Rasulullah. Dikejar oleh Fatimah, paham? Oh, gelang ini penyakit. Diambil, dijual, disodakokan. Kemudian datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, yang kamu lihat tadi sudah aku sodakokan, aku berikan kepada fakir miskin. Senyum Rasulullah, dicium keningnya Sayyidatuna Fatimah, didudukkan di tempat duduknya sahabatnya daripada Rasulullah. Mudah-mudahan barokah ini. Jadi mohon tolong dan siapa kidus untuk Fatayat NU, gelang-gelangnya yang mau ditaruh untuk
Allahumma sholli ala Muhammad. Paling ngocak ini dia kena imitasi. Mengaku kakek imitasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf cara menebut salbut ya kan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, amin Allahumma. Saya kasih di kalam terlalu panjang, saya ceramah, saya minta maaf, mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya, membawa keberkahan para masyayikh kita, teman-teman bangsa semuanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan riayah wal inayah daripada para salafun salih insyaallah, amin Allahumma amin. Tadi toh sebisa kita lagi salah pertanyaan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.